Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ciko Metal untuk teman-teman semua. Baiklah, untuk kali ini saya mau berbagi tips ya. Ini masih di bahasan pakan untuk burayak. Dan kemarin kita pernah bahas tentang kultur paramecium yang merupakan salah satu pakan yang sangat baik untuk burayak kita ya. Karena ukuran paramecium itu lebih kecil dari artemia. Jadi untuk burayak yang baru menetas itu bisa diberikan. Tapi permasalahannya ya, yang namanya paramecium ini kadang kulturnya, kan kita kemarin kultur sendiri ya, kadang kulturnya itu bisa crash sendiri. Nah, sini saya cuma punya satu stok tempat nih. Nah, jadi sekarang gimana caranya supaya kita bisa cepat mendapatkan paramecium kultur lagi gitu. Jadi kalau kita kultur ulang kan pasti akan memakan waktu lagi, karena prosesnya juga nggak bisa 1 atau 2 hari jadi ya. Jadi cara mudahnya seperti ini guys, ini yang akan saya bagikan ke teman-teman semua. Sekarang kita lihat kulturnya. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini sebenarnya masih lumayan kulturnya ya, cuman ada tanda-tanda dia bakal crash. Salah satu tanda bakal crash itu, pertama sudah pasti ini konsentrasinya udah menurun ya, tidak sepekat seperti biasanya karena ini memang kita ambil terus ya, tapi konsentrasinya itu tetap menurun, nggak bertambah tiap harinya. Kemudian yang kedua, biasanya udah ada jentik-jentik nyamuk tuh, ada jentik-jentik nyamuk ya, ataupun ada kutu air jet atau kopepot ya. Nah, ini merupakan salah satu tanda kalau kulturnya bakal crash. Kalau udah crash, ini nanti bakal musnah sih. Baiklah, untuk tahapan caranya sudah pasti kita memerlukan, pertama adalah wadah. Wadahnya tidak harus terlalu besar ya, kecil aja cukup, karena ini juga bisa sangat padat nanti kalau misalnya memang berhasil. Nah, kemudian yang kedua kita gunakan air. Air di sini saya akan gunakan air bekas ikan atau air akuarium. Kenapa? Karena dengan kualitas air yang sudah bisa dihidupi ikan, ini juga sudah pasti tentu akan mudah dihidupi oleh si paramecium ini. Kalau misalnya kita pakai air baru atau air endapan, ya yang ditakutkan adalah parameter air itu berubah drastis ya. Karena ini juga kita gunakan dulu kan air bekas ikan. Nah, sekarang kita ambil air ikannya. Saya ambil air akuarium aja ya. Oke, ini air akuarium yang sudah stabil ya. Saya akan ambil, pindahkan ke wadah ini dengan ketinggiannya sedang-sedang aja, jangan terlalu tinggi ya, tapi jangan juga terlalu rendah. Nah, sekarang tugas kita adalah kita akan memindahkan koloni paramecium yang masih ada di sini, kita pindahkan ke sini. Caranya bagaimana? Kita bisa gunakan saringan artemia. Kenapa? Karena untuk paramecium, karena ukurannya lebih kecil dari paramecium dari artemia, jadi si paramecium nanti bakal lolos dari saringan ini dan masuk ke dalam air. Sekarang kita ambil yuk. Dan ini juga untuk mencegah kotoran-kotoran, mungkin dari daun-daun yang sudah layu atau mungkin ada jentik-jentik nyamuk. Ini bisa tidak terambil. Dan ini biasanya kulturnya memang sampai ke bawah ya, jadi ambil aja sebanyak mungkin airnya supaya kita bisa dapatkan koloni paramecium yang masih banyak. Jadi pada saat dia membelah diri itu tidak lama prosesnya ya. Oke, sekarang kita lihat penampakannya dari dekat. Dan teman-teman lihat, ini masih ada koloni paramecium yang siap untuk kita perbanyak. Baiklah sobat semua, jadi sekarang kita masuk ke tahapan cara memperbanyaknya. Jadi sudah pasti untuk memperbanyak paramecium ini kita akan memberikan pakan ke dalam koloni paramecium ini. Pakan yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan ya, mungkin banyak macamnya, tapi saya gunakan ragi instan. Ini ragi roti instan yang akan kita berikan. Caranya gimana? Nah, untuk memberikan
ragi ini kita perlu aktifkan dulu yeastnya atau raginya ini. Caranya dengan menyiapkan air hangat-hangat kuku. Ini air hangat-hangat kuku ya, sedikit aja airnya, dan kita akan campurkan sedikit ragi ke dalam air ini. Sama banyak guys, sedikit aja. Wih, nggak muat nih, pakai ini aja ujungnya. Ini nggak muat kan, pakai ujungnya aja nih. Oke, sedikit aja ya guys ya, cukup untuk membuat air ini sedikit keruh. Oke, sekarang kita aduk sampai larut semua raginya, dan warnanya akan seperti warna putih susu yang cair ya, nggak pekat-pekat amat gitu. Oke, kita biarin dulu. Baiklah, setelah udah 2 menit udah dingin, ini langsung aja kita campurin ke dalam air ini. Pelan-pelan masukinnya sambil diaduk. Nah, kita lihat airnya bakal mengeruh sedikit. Jangan terlalu banyak untuk pemberian ragi ini, secukupnya saja sampai dia warnanya itu cukup bikin kabut ya di air. Oke, kalau sudah masih ada sisa, bisa kita kasih ke kultur yang lain. Baiklah sobat semua, jadi ini tinggal kita tunggu hasilnya besok ya. Jadi kita biarin aja dulu di sini. Siap.